Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita pelajaran, marilah kita berdoa dan Asmaul Husna bersama-sama. Berdoa mulai. Baiklah, terima kasih. Pada pagi ini kita belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Di sini halaman 1, ayo membaca. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati. Pahamilah isinya dengan baik. Ya. Setelah membaca, ada pertanyaan. Apa isi bacaan di atas? Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Berapa lama proses tanam tersebut tumbuh? Apa yang dimaksud dengan gabah? Ya, Pak Guru akan menjelaskan. Apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah tahapan tumbuh padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena menghasilkan beras atau nasi yang menjadi makanan pokok orang Indonesia. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tanaman itu tumbuh berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, kemudian kalian tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman padi. Nah, ini tugas kalian menulis pertanyaan tentang tanaman padi. Nah, pada halaman 3, ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Baik, Pak Guru jelaskan. Nah, ini gambarnya, penjelasan gambar ini. Pertama-tama, biji padi direndam selama 1 malam di dalam air. Setelah muncul benih, maka ditanam di lahan sementara agar menjadi bibit padi. Bibit padi yang telah siap dipindahkan ke sawah, biji atau benih akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Yang ketiga, setelah beberapa hari tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Tanaman padi juga akan berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Berdasarkan diagrammu, bagian mana yang paling penting? Mengapa? Ada dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah. Diskusikan pendapatmu dengan temanmu. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Ya, jawabannya, bagian yang paling penting adalah penyemaian benih padi atau bagian saat biji padi tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Sebab masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Ya. Kemudian perbedaannya adalah lokasi ketinggian. Pada gambar pantai, kawasan perbatasan antara dataran dengan lautan. Dengan demikian, pantai berada di ketinggian mulai dari 0 meter di atas permukaan laut.
Ada pula dataran rendah yang berada di ketinggian tidak lebih dari 200. Sementara dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700. Yang kedua, perbedaan yang kedua, hasil dan kegiatan ekonomi. Di pantai, ikan, rumput laut, hingga garam adalah komoditas yang dihasilkan di pantai atau laut. Sebagian besar masyarakat pantai bekerja sebagai nelayan. Di dataran rendah, karena adanya banyak sawah, maka sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Komoditas yang dihasilkan adalah padi, jagung, cabai, tebu, dan lainnya. Sementara di dataran tinggi terdapat banyak lahan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan adalah kopi, teh, sayur, hingga kentang. Perbedaan yang ketiga, iklim dan cuaca. Dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung hangat dan memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udaranya yang cenderung sejuk, tapi memiliki curah hujan yang relatif rendah. Sementara pantai memiliki suhu udara yang panas dan kering. Kemudian halaman 5, ayo berlatih. Nah, sini ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Kalian baca. Ada sebuah tabel di halaman 6. Nah, ciri-ciri, ada lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, mata pencarian penduduk. Nah, Pak Guru akan membahasnya. Pada pantai, lokasinya berbatasan langsung dengan laut. Ciri-ciri, ada yang pantai landai, ada pantai yang terjal, cuaca panas dan kering. Sumber daya alam, ikan, rumput laut, kerang, cumi-cumi, gurita, garam, dan lainnya. Manfaat untuk mencari ikan dan objek wisata. Mata pencaharian penduduk, nelayan, petani tambak, petani garam. Sedangkan dataran tinggi, lokasi berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri, memiliki kelembapan udara dan kelembapan tanah yang tinggi. Udaranya sejuk. Sumber daya alam, kopi, teh, sayuran, hingga kentang. Manfaat, tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Mata pencaharian penduduk, petani dan pekebun. Dataran rendah, lokasi berada di ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Ciri-ciri, berada di sekitar pesisir pantai, cuaca hangat. Sumber daya alam, hewan ternak, sayuran dan buah-buahan. Manfaat, pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencaharian penduduk, petani, peternak, pekebun. Nah, dari semua penjelasan Pak Guru tadi, tugasnya membuat pertanyaan tentang padi. Yang kedua, membuat pertanyaan tentang gambar. Ya, sampai di sini pelajaran Pak Guru saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.